Halo, selamat malam. Saya Valens, ini Jessica. gitu. Ini channel YouTube kita yang pertama. Kita hadir di acara On obrolan. Ngalur Ngidul. Bener. Jadi gini, ini channel YouTube kita yang pertama. Tadinya kita punya channel di Spotify ya. Ini kita udah lama juga nggak cerita di podcast ya. Kemarin baru sempat kayak 2 kali gitu. Nah ini baru mau mulai cerita. Karena kesibukan kita akhirnya baru bisa ngerekam hari ini. Jadi ini intinya gini sih. Kalau mungkin yang belum pernah ke channel kita, jadi intinya channel ini adalah channel yang membahas pengalaman mistis seseorang. Mungkin pernah nggak sengaja ketemu, atau emang orang itu misalkan punya kemampuan untuk melihat, misalkan indigo atau gitu. Jadi intinya cerita ini tentang pengalaman real, nyata dari seseorang gitu. Nah, di sini udah hadir sih. Ini sebenarnya masih keluarga, dia kakak ipar gue sendiri. Jadi diterangkan sendiri aja. Coba perkenalan dulu siapa? Nama gue Sari. Gue kakak ipar dari Valens. Valens punya kakak pertama ya, gue istrinya. Oke. Nah ini gue dengarnya katanya lo punya cerita serem juga. Itu kejadiannya di mana? Di rumah gue yang lama ya, rumah nyokap sih tepatnya, bukan rumah yang sekarang gue tinggal sama Valens. Terus di situ bentukannya apa nih? Kalau si hantunya itu Cewek. Oke, Ya, coba sekarang. kayaknya rata-rata hantu banyak kan cewek nggak sih, ya kan? Iya, Ya kan? kayaknya jarang ya kalau hantu bentukannya cowok ya. Jarang. Iya, gitu. Oke, sekarang boleh ceritain nggak kayak pertama kalinya gimana, pas lihat tuh di mana, terus kayak bentuknya apa? Jadi ini sih kayak pengalaman gue waktu SD gitu, kayak sebenarnya gue meyakinkan diri gue kayak gue nggak bisa ngelihat gitu, kayak enggak lah, gue nggak percaya yang kayak gitu kayak tahayul gitu. Someday kan gue rumah lama gue tuh di daerah Pancoran, rumah yang lama sampai SMA kelas 2 lah gue tinggal. Nah itu kelas 5 SD, rumah gue tuh ada 2 sebenarnya. Rumah yang ditinggalin sama rumah sebelah tuh, which is kayak yang tinggal tuh kayak keluarga lah, kayak ada saudara yang datang atau ada saudara yang numpang tinggal. Oh, gede juga berarti. Nggak gede-gede banget sih ya. Ya nggak tahu deh. Lumayan gede. Nah terus gue SD kelas 5. Kakak gue lupa umur berapa, soalnya gue sama kakak gue bedanya jauh banget kan. Which is kayak 8 tahunan lah gue bedanya. Nah gue tuh kamarnya di atas. Nah satu rumah gue itu yang tinggal tuh banyak pemirsa ya kan. Ada nyokap gue, bokap gue, terus ada oma gue, anti gue, om gue, uncle gue, kakak gue bersaudara bertiga. Terus ada pembantu ada 2, satu ada keluarga yang emang udah dianggap kayak oh ya udahlah, emang udah di rumah itu kan tinggal. Nah jadi gue punya patung, patung kayak patung manekin, tapi bukan manekin orang yang gede banget gitu ya, Segede gini lah ya, dari kaca ini segini. Nah itu kotak kaca, terus dalamnya tuh Kecil, maksudnya nggak segini. iya segini kotak, tapi lumayan lebar lah. Nah itu ditaruh di ruang tamu, di pojokan deket kaca keluar gitu. Nah terus bentuknya itu cewek itu lagi nari, kayak patung Bangkok gitu yang pakai mahkota cewek Bangkok yang lagi nari, cuman bawahnya dia tuh kayak telanjang gitu, cuman pakai kayak benang-benang rumbai-rumbai gitu di bawahnya, tapi di atasnya tuh dia naked gitu loh. Ini tapi bentukan patungnya bisa patung dipahat gitu atau Enggak, bukan patung pahat, beneran boneka? kayak patung boneka Yang ada warnanya gitu yang berarti. ada matanya kelihatan gitu ya. Berwarna tapi maksudnya. Berwarna. Oke. Kebayang. Nah, Terus. Nah gue kan waktu itu lagi nggak ada orang di rumah, nyokap lagi pergi, bokap lagi pergi. Kebetulan bokap gue dulu kan majelis, nyokap juga jadi sering nemenin bokap keluar kan. Nah terus gue sama kakak gue yang nomor 2 ini tidur kan di atas. Kita tidurnya berdua di atas. Kita tuh tidur satu kamar sama bokap sama nyokap.
Oh, ramean. Terus gue bilang, kamu mau minum, aus temenin dong ke bawah gitu. Namanya Daniel. Ini kakak lo ya? Terus turun dong ke bawah, temenin yuk gitu. Temenin lah ya kan. Dia cuma sampai turun tangga. Dia cuma sampai tangga situ. Kebetulan kulkasnya tuh di sininya gitu. Ini tangga, terus di bawahnya terus ada kulkas sebelah sini, terus sebelah sana ruang keluarga, sini ruang tamu. Nih pada kebayang gak nih gambarannya kira-kira kayak gimana? Ruangannya. Gimana ya? Ya pokoknya ini tembok ruang tamu ke sana. Sini tuh ruang makan, sebelah sana ruang keluarga. Nah, kulkasnya di dekat sini lah antara. Otomatis dari ruang makan ke ruang tamu kedengeran lah ya. Atau kelihatan lah kalau ada itu. Nah, selalu ruang tamu tuh kalau nggak ada orang kan dimatiin. Ya. Nah, terus pas gue lagi ngambil kulkas, gue lagi minum, tiba-tiba gue ngadep ke sana, gue mau balik ke tangga, gue masih megang gelas kan. Ya. Nah, gue lihat, gue manggil, Daniel. Jadi kayak cewek yang ada di patung itu. Gue merinding pemirsa. Cewek yang ada di patung si patungnya gerak atau Enggak, patungnya tuh nggak gerak. Tapi Patungnya tuh berwujud orangnya itu duduk. dia berarti keluar dari. Gue merinding, mohon maaf nih, gue merinding. Dia keluar dari itu, dari. Gue nggak tahu dia tempatnya. keluar, tapi beneran itu patung yang ada mahkota. Patung penari Bangkok kan ada yang mahkota gitu kan? Iya. Nah itu keluar. Gue nggak tahu dia keluar apa gimana. Pokoknya dia duduk di sofa sebelahan sama kotak itu. Tapi dia nggak ngadep ke gue. Dia ngadep ke depan, tapi duduk. Anjing, horor banget. Mohon maaf nih, saya merinding nih. Mohon Iya, maaf nih, saya Kita tuh merinding sering nih. ngumpulin cerita gitu kan. Nah, waktu dia cerita, gue langsung bilang, nih gokil sih, nih cerita serem banget. Terus masih Ya udah, terus gue cuma Daniel, apaan sih? Udah cepetan, kata gue gitu. Ayo, gue mau tidur nih, kata dia gitu. Daniel, apaan sih? Itu ada cewek. Udah cepetan ayo. Dan cuma gitu doang. Nah, Akhirnya selama ini masih ada tuh si perempuan itu masih tetap di situ. nggak ada, jadi udah nggak ada karena kan rumah gue itu kan dijual. Nah terus bokap gue itu kan pas terus kan gue pindah ke Pamulang kan 2015. Pokoknya 2005 tuh gue SMA kelas 2 mau ke kelas 3. Nah kita tuh pindah ke Pamulang. Nah bokap tuh sakit kan, punya ada sakit jantung. Nah nyokap tuh gue nggak tahu gimana, rumah gue yang itu katanya juga, rumah yang gue tinggalin di Pamulang itu katanya serem. Tapi gue kayak nggak percaya karena nggak pernah ngalamin apa-apa. Nah someday bokap gue lagi sakit, terus nyokap gue bawa ke kayak pendeta gitu kan, ini sakit minta didoain lah ya, didoain. Terus ada salah satu teman bokap itu barang-barang di rumah yang patung lukisan apa segala macam Gucci, tolong dikeluarin dari rumah, jangan ada di dalam rumah. Ya udah, semenjak bokap gue sakit jadi kayak Gucci, kayak lukisan, patung tuh udah nggak ada di dalam rumah. Oh, disingkirin udah semua. Disingkirin semua. Emang katanya apa berpengaruh ke katanya gue itu karena katanya gitu. Gue balik Tapi ke cerita tadi lagi ya. Kan lo ngeliat ada si perempuan itu duduk di situ. Nah dalam proses ada dia duduk di situ, lo panggil Daniel nih. Nil ada perempuan. Nah ketika dalam lo proses manggil si Daniel, si perempuan itu masih ada atau dia udah hilang? dia nggak ngeliat ke kiri ke kanan. Tapi ada di situ terus. Dia duduk. tapi maksudnya kan dia kan harusnya dengar dong. Maksudnya secara logika Dia nengok kan? Enggak. Jadi Nah. gue cuman kayak itu kan gelap ya. Kayak gue cuma ngeliat wujud bayangannya dia. Terus ada mahkotanya. Terus ketika akhirnya pemirsa merinding nih. iya. Terus akhirnya lo kabur kan? Lo kabur sama Daniel kan? Lo kabur, udah pokoknya lo nggak lihat ke arah situ. Tapi yang bisa gue bilang si perempuan itu masih ada di situ artinya. Harusnya ya. Gitu. Dia tuh duduk kayak gimana? Duduk kayak gini doang.
dia kayak gini doang. Jadi gue ngeliatnya dari samping, tapi dia ngadep ke sana. Karena di sana kan tembok, terus sebelah situ tuh pintu keluar. Di sini sofa gue. Nah, ininya tuh di sebelah sini lah. Patungnya. Sebelah. Oh, oke. Dan patungnya tuh bukan patung gede ya, patung Yang segini kan. Cuma Kayak dia wujudnya dia duduk di situ besar kan? orang. orang kayak segitar Jadi Iya. sebenarnya gini sih. Kalau gue kan bisa dikit-dikit lah gitu ya ngelihat kalau lagi capek biasanya. Gue biasanya kadang-kadang suka nangkep yang harusnya nggak dilihat gitu. Nah, makanya gue biasanya banyak baca yang tentang supernatural gitu. Nah, biasanya gue nggak tahu jin atau makhluk ini biasanya bisa menyerupai. Misalnya nih, Sari takut sama patung itu. Sebenarnya dia udah menyimpan itu, udah takutnya tuh udah lama. Nah, si jin ini menyerupai si patung itu karena si Sari takutnya patung itu. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak berwujud kalau yang gue baca. Mereka nggak berwujud. Nah, dia nangkep nih si Sari takutnya wujud itu. Jadi dia bentuk wujudnya kayak gitu. Makanya biasanya lukisan sama patung itu Sama bisa guci, jadi gue bingung loh kayak ada ya itu gereja gitu kayak bilang guci. barang karena tapi iya sih kan itu katanya cincin sesuatu yang juga jimat kan, makanya Iya. biasanya batu tuh dia bisa berdiam di situ. sesuatu yang bisa ditempatin sih katanya kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Nah, tapi sebenarnya harusnya untuk sampai lo ke stage lo ngeliat itu nggak langsung harusnya. Mungkin sebelumnya nih biasanya mereka ngeluarin suara. Kalau suara nggak ampuh, misalnya lo memilih cuek, nanti dia ke sekelebat. Biasanya nanti dia mulai itu masuk ke sekelebat. Dari sekelebat itu lama-lama dia suara dan wujud akhirnya. Itu udah paling terakhir tuh wujud. Biasanya wujud gitu. Tapi itu sekali doang artinya ya. Udah nggak pernah ngelihat si cewek itu lagi dalam berapa hari ke depan dari kejadian. Nggak ada, gue ngeliat enggak, tapi setelahnya itu gue nggak tahu itu beberapa lama kemudian ya. Kayak gue pernah mau ngambil gelas, terus kan zaman dulu kan gue kan nggak pakai dispenser ya, Di kulkas. botol beling, terus Iya, botol iya, iya. botol ABC, botol ABC diisi air, ya kan biar dingin terus taruh Iya, di iya. kulkas. Nah ya udah itu Apa sih? Jangan buat gue kabur aja. Terus. Itu Oke, lanjut lagi. ya. Tadi soalnya ada iklan. Dah. Terus. iya, terus gue sama sih ceritanya lagi kayak ngambil minum, terus gue gue jalan dikit bentar gitu. Kan itu tadi tutupnya udah gue buka. Gue taruh di meja dong. Ya. Terus Oke, lanjut lagi ya. Tadi ada iklan dulu soalnya lewat. Oke, terus. ya terus tiba-tiba pas gue lagi mau ke arah TV, gue ngambil remote. Pas gue balik lagi, botolnya ketutup lagi. Ketutup. Kan tadi lu minum, terus itu dibuka, lu taruh di atas Meja dong. Terus lu meleng bentar nih ceritanya. Ngambil remote, gue ngambil remote. Iya, buat ambil remote. Terus pas balik lu tutup Udah lagi. ketutup. Itu nggak lu yang lupa kan? Enggak. Itu gue inget banget, gue nggak lupa. Terus gue mikir, gue langsung mikir diam gitu. Ya udah, gue langsung nuangin airnya. Udah, gue naik ke kamar, terus gue nggak berani lagi. Udah sih. Kalau gue yang ngeliat ada perempuan di kursi sih, kabur sih. Kabur bener. Iya, apalagi kayak bentuknya dikenal. Wah, bugil dong nanti perempuannya. Gue nggak. Tapi ini ya kayak bentukan bukan siluetnya tuh ya. Tapi dia nggak ngeliat sama sekali kan. Dia nggak Gimana ngeliat. sih kalau penari Bangkok kan ada mahkotanya, terus bawahnya dia kayak rumbai doang, tapi gue nggak ngeliat wujud badannya dia gitu, karena dari samping terus madep ke depan gitu. Tahu disebutnya apa? Hantu internasional ini dari Bangkok soalnya. Tapi biasanya nih kalau pengalaman dari cerita-cerita orang, dia jarang tuh mundur. Misalnya nih dia udah sampai ke ngasih lihat kan. Nah, jarang abis itu dia cuma ngetok-ngetok karena dia udah ngelampauin. Sebenarnya dia udah bisa ngasih lihat itu. Biasanya sih stage-nya abis itu ya pasti akan ngasih lihat lagi.
Tuh mungkin kalau hari itu nggak berhasil nih, misalnya si Sari nggak ngelihat terus dia kabur kan, dia udah habis itu dia menganggap itu nggak ada apa-apa, besoknya udah deh itu mungkin cuma hayalan atau apa. Nah dia biasanya nanti, oh lo nggak terpengaruh nih ya, gue gangguin lagi lo dengan wujud. Harusnya jarang habis dia wujud terus habis itu suara lagi, artinya mundur lagi fase. Itu sih nggak pernah lagi tapi ya. Bagus. Atau mungkin gini, karena bisa jadi tuh bagus tuh kalau punya anjing, biasanya kan dia nangkep tuh. Atau si Sari ini nggak takut. Kalau nggak takut bisa, misalnya dia ngelihat nih, dia takut saat itu, tapi habis itu dia di hatinya udah itu pak, itu hayalan. Nah dia nggak bisa lagi tuh, karena si Sari menang nih auranya. Kecuali habis itu Sari, iya terima ada ini, aduh besok ada lagi nggak ya, ini janjian. Nah itu bisa tuh dia seneng muncul dia lagi. ya? Iya, biasanya dia makan energinya. Oh dia takut gitu. Sama satu lagi, katanya dia justru nggak bisa dengar kalau kita ngomong by ini omongan kayak gini, kayak misalnya katanya omongan kayak gini, itu justru yang dia dengar tuh kalau misalnya anjing ada nggak dalam hati lu, dalam hati. Nah ada iya, nah katanya itu kayak katanya gitu. yang bisa dengar itu. Jadi kalau Serius. ngomong dalam hati, lu jangan jadi di belakang kayak lu ngomongnya dalam hati. Nah itu mereka dengar katanya. Nah karena mereka dengar makin deketin. Tapi kan gini ya, kalau kan kita sebelumnya nih, sebelum di channel ini, sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah briefing. Nah sebenarnya kalau gue bilang si Sari ini sama kayak gue nih, jadi kita dibilang bisa nggak bisa juga, maksudnya kadang-kadang cuma ketika capek biasanya nangkep tuh yang harusnya kita nggak nangkep, kita bisa ngelihat gitu. Tapi jeleknya adalah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mungkin kalau orang indigo kan bisa ngelihat terus abis itu bisa ngusir atau bisa komunikasi. Kalau gue pertama nggak mau, gue juga komunikasi. Yang kedua kalau lihat juga nggak tahu mau ngomong apa. Ini tapi serem sih. Kalau misalnya mungkin ini kan kita ngobrol gini doang, tapi kalau kita ngebayangin lo malam-malam di rumah lo, di kursi lo ada perempuan duduk biasa pakai baju biasa, udah serem, apalagi pakai baju penari atau yang kelihatan jelasnya yang kayak mahkota. Tapi bagus sih dia nggak ngejar atau nggak gitu atau wah anjing. Kalau gitu sih gue pindah rumah sih fix, gue jual. Itu horor banget. Gitu sih. Oke sih ceritanya ada lagi, tapi di rumah itu kayak, udah kejadian iya. itu aja yang paling Ceritanya mirip ini loh, tau nggak? Lo ada kayak film, gue lupa, film pendek di YouTube yang kayak hantu Jepang, hantu ini boneka Jepang namanya Osin itu loh. Iya, Osin. Nah itu sama tuh kayak gitu, dia bentuknya boneka, tapi kalau malam si yang pemilik rumahnya suka dengar kayak begitu tuk gitu, kayak boneka jalan. Nah pas dicek kayak paginya itu jejak kakinya si boneka itu jalan-jalan kemana. Ini kalau ini prediksi gue aja ya. Ini gini, kita nggak tahu bener-bener karena gue juga belum pernah lihat bonekanya juga. Terus kalau intinya tuh bisa satu itu yang nempatin si boneka itu dia keluar jalan-jalan karena dia nempatin boneka itu. Apa? Gue jadi kayak takut. Gini. Tapi ini kan nggak pakai. Kalau ini kan pakai baju ya. Iya. Jadi dia tuh kayak. Coba kasih lihat, jelas nggak bisa ya? Mungkin pecah kali gambarnya. Nih, ininya kayak gini nih. Tapi kalau ini kan gue kayak naked gitu. Kalau ini kan memang pakai baju. Tanya ini persis. Itu tunggu bentar gue potong. Lo bonekanya itu bener-bener boneka dari Thailand dan didatengin dari Iya, Thailand. jadi itu hadiah pernikahan ngapak-ngapak gitu udah lama banget. Bisa sih. Lo kalau nonton di YouTube nih, gue kebetulan gue pernah tinggal di Thailand juga 3 tahun. Jadi mereka itu kadang ada satu kuil di Thailand. Nah nih sama nih figuranya juga gini. Iya. Tapi gue naked Nih. atasnya tuh kok. Lo nonton di YouTube deh. Nih. Ada kuil di Thailand yang dia nangkepin hantu-hantu. Terus hantu-hantu itu dicemplungin ke dalam patung-patung itu. Pernah ada di YouTube kayaknya. Lo ketik aja hantu-hantu boneka Thailand. Itu banyak banget. Dia emang Thailand tuh mirip kita sih. Ya intinya mereka tuh ada yang melihara, ada yang mereka tuh eksorsis ngusir di rumah, mereka tangkap hantunya, terus dimasukin ke boneka itu.
Gitu. Nah gue nggak tahu apakah boneka itu diperjualbelikan atau gimana, karena siapa ya, Roy Kiyoshi kayaknya punya kan, dia ngambil boneka itu dari Thailand. Oh, yang suka dia bawa kayak gitu biasanya gitu. Atau bisa juga enggak, dia kosongan aja, dia bawa bonekanya, mungkin sehari kan dapat kiriman dia di sini. Nah mungkin ada jin-jin yang ada di makhluk itu, di makhluk itu, di rumah itu, dia masuk nyerupai, atau dia kayak Sari takut nih sama ini, jadi dia nyerupai jadi hantu itu, duduk di kursi itu. Itu sih kalau dari kita. Serem sih. Iya. Lumayan serem sih. Ya mau karena itu. Tapi itu yang paling serem yang pernah aku alami. Ada lagi. Ada lagi ternyata yang lebih serem, guys. Mungkin nanti di channel kita yang berikutnya ya. Ya ini sih gitu sih. Jadi lumayan serem sih. Makanya tadi emang singkat sih, nggak kayak cerita gue ada cerita serem. Nah ini mungkin di channel berikutnya itu serem banget. Cuma kalau ini mungkin satu kali kejadian stage itu, tapi ya visual. Coba lo visual sendiri di otak lo. Malam-malam lo lagi mau ngambil, tiba-tiba ada perempuan duduk di kursi. Dan pas lo jelas-jelasin lagi, lo bukan salah satu anggota keluarga lo juga, nggak tahu siapa. Horor sih. Gokil sih, nggak mungkin sih ada perempuan masuk di situ jam segitu. Dan nongkrong. Terus ada itu yang refleks kayak Pakai mahkota. Iya. Kalau itu gue ada di posisi lo, itu lo kelas 5 SD kan. Nih jujur nih, gue tatoan nih. Gue kok lihat kayak gitu, gue lempar galon terus gue kabur kali beneran. Ya udah, gitu aja kali ya channel kita kali ini ya. Oke, Gitu. sekian. Tapi ini pengalaman yang menarik ya. Mungkin nanti yang di berikutnya Kita bisa undang dia lagi. nah, kayaknya ada pengalaman yang serem juga waktu itu ya. Ini udah gue Nggak apa-apa, ini menarik kok. Tadi udah kita bahas, terus menurut gue oke kalau kita bahas di channel kita yang selanjutnya. Bisa. Gitu. Oke, cukup untuk channel Kita kali ini. Kita sambung di berikutnya. Salam On obrolan ngalem ngidul.